Jadi kalau Anda mau benerin estrogen, testosteron, mau promil, mau jantung sehat, itu Ramadan lah waktunya. Itu kalau lagi nanti Anda punya orang tua yang sakit tulang apa segala macam, atau Anda itu minum 1 gelas, itu bagus sekali buat kolagen, buat macam-macam lah, kalsium segala macam, ya. Buat pencernaan juga bagus. Tulang, sendi, pencernaan ini kan banyak, hampir 80 mineral ada di sini. Sudah bisa jadi skincare dan obat kulit yang sangat baik untuk prostat dan untuk ginjal. Blue Zone itu ceritanya salah satunya yang mereka kerjakan itu Bapak sekalian adalah mereka tuh dalam daftar menu makan mereka tuh pasti ada menu yang sifatnya nuts and seed, kacang dan biji-bijian. Maka saya minta ke panitia, kan saya bilang coba nih disiapin biji-bijian. Ini kan ada kedelai, ini biji-bijian kan, atau kacang pistachio kayak begini, ya. Mereka ini selain serat, ya, juga punya banyak bahan-bahan yang kayak mungkin pistachio, ini pistachio kan, yang biasanya beli kalau haji. Tapi ini sebenarnya kacang yang sangat baik kalau memang susah tidur, bisa makan kacang ini, ya. Misalkan suami susah tidur gitu kan, di sini kasih kacang ini, nanti tapi lama-lama bisa nggak tidur juga. Kenapa harganya mahal? Enggak lah. Biji-bijian, nut and seed. Nah, masukkan dalam daftar menu Anda setiap hari. Ya, biji, termasuk kayak biji biji apa? Biji habatus sauda. Nah itu saya pernah share kan waktu itu kalau nggak salah, si ini nih rumput laut ini bagus buat tulang, sendi, pencernaan ini kan banyak, hampir 80 mineral ada di sini. Cuman kita biasanya makannya Ramadan doang. Itu pun pakai sirup, pakai es. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, kita akan menyesal Ramadan yang berlalu kita makannya sama kayak 11 bulan yang lain. Sayang. Karena Ramadan itu bulan bersih-bersih. Jadi kalau Anda mau benerin estrogen, testosteron, mau promil, mau jantung sehat, itu Ramadan lah waktunya. Subhanallah. Cuman sayangnya apa? Banyak orang akhirnya ketika Ramadan datang, tiba, hari pertama Ramadan beratnya ditimbang sama dia 70 kilo misalkan. Hari terakhir Ramadan 75 kilo. Ini tidak benar. Kalau versi beneran dia praktek puasa ya. Makanya ada seorang dokter, saya pernah baca itu, dia bikin program. Ya Allah, saya bilang kalau umat Islam, kalau dia seandainya tahu syariat ini, wah masuk Islam itu dokter Amerika itu. Dia bilang, dia bikin program bersih-bersih badan untuk merestorasi badan, ya, metabolisme, sistem enzim, dengan bikin program 3-day fasting, puasa 3 hari. Ada kan Islam kan? Ada. Dan selama 3 hari itu dia bilang, dia nggak makan, dia bikin program itu selama 3 hari itu itu bayar programnya, bayar, dipandu. Pandu untuk apa? Minum air. Water fasting dibikin sama dia. Itu subhanallah sekarang ya. Modal itu doang ya. Modal puasa begitu cuma minum air doang, tapi badan dikondisikan ya, tergantung tiap orang ya. Makanya saya pernah cerita juga tuh, Nabi itu kan pernah disebutkan di riwayat ya. Tentunya bukan karena nggak ada makanan, mungkin Nabi memang milih kayak begitu, dan saat itu memang beliau nggak mau minta mungkin gitu ya. Akhirnya 1 bulan tuh Nabi cuma makan kurma sama air Zam-Zam. Itu detox sebenarnya. Kalau kuat. Nabi kan udah kuat. Jadi Nabi itu kan zikirnya beliau tuh sudah makanan buat beliau kan. Gitu. Jadi 3 days fasting itu. Ya, air aja tek. Itu kalau pakai versi ayamul bidnya kita, berarti nanti Anda sahurnya air, bukanya air, terus tuh 24 jam saja orang berpuasa itu subhanallah sekalian. Testosteron dia akan kembali teriset, estrogennya teriset, semua riset 24 jam. Tapi tanpa makanan, air aja modalnya. Apalagi 3 hari.
Tapi kondisikan badannya. Ya. Dan kalau itu niatnya puasa, jangan niat untuk sehat, jangan. Niatin puasa secara syariat. Aku niat puasa karena Allah, bukan aku niat puasa untuk sehat, tidak boleh. Ya, seperti itu, ya. Nah, ini juga sama, jadi nut and seed tadi itu. Jadi serat-serat itu dia. Termasuk ini nih, rumput laut ini, ya. Jadi ini kalau Anda ini nih misalkan ya, Anda blender ini aja udah bisa jadi skincare dan obat kulit yang sangat baik. Ini rumput laut nanti di blender, kasih sedikit air gitu ya. Lalu nanti kasih madu sedikit lah. Lalu itu kan jadi pasta dia kan. Kental, nah itu yang ada apa tuh eksim apa segala macam itu bisa dikasih itu. Termasuk yang buat kepala misalkan ada ketombe juga bisa kasih itu. Diminum juga boleh, apalagi ini ditambahkan dengan apa tuh soda, di blender sama soda itu Anda minum. Tulang kuat apa pencernaan juga bagus kayak begitu ya. Nah, serat tadi sudah dapatkan beberapa kan minyak-minyakan, dan termasuk di situ mereka juga sangat tinggi konsumsi minyak zaitunnya. Ya, bisa sampai 10 sendok makan sehari minyak zaitunnya. Di blue zone itu loh. Terutama yang di Mediterranean sih nggak saya. Berarti bagus dong minum minyak zaitun, bagus. Pertanyaannya minyak zaitun apa yang bagus? Nah itu dia tuh. Minyak zaitun yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Apa mereknya? Gak ada lah mereknya. Mereknya adalah syarqiyati wala gharbiyah. Zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsas unar. Zaitun yang tidak tumbuh di barat, tidak tumbuh di timur. Ya. Apa itu? Kalau menurut yang saya pelajarin itu zaitun-zaitun yang tumbuh di Syam. Syam itu apa? Kawasan Palestina, Lebanon, Syria, itu Syam. Kalau sekarang Anda lihat megahnya katanya peradaban minyak zaitun di Spanyol segala macam itu cuman sisa peradaban Islam di Andalus yang ditanam oleh kaum muslimin di sana. Spanyol yang terbaik. Justru malah dari negeri yang diberkahi. Ya, seperti itu. Nah, zaitun ya. Dok, susah zaitun, mahal pula. Gak apa-apa, minum PCO aja. Minyak PCO kan dari ini kan rutin diminum tiap hari. Serat, lemak. Nah, berikutnya Bapak sekalian, zuhur jam berapa ya? Masih lama. Selesai aja. Oh, alhamdulillah. Berarti nggak usah ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan kita harus stop. Kalau nanti saya mau ajarin sesuatu yang menarik, ya, daripada ada pertanyaan. Karena pertanyaan itu aja sudah tahu saya. Kan sejarah berulang aja, gak jauh-jauh dari itu. Nah, kemudian itu kan serat, ya, termasuk juga enzim. Nah, saya mau cerita sedikit. Enzim-enzim serat tadi juga Anda bisa dapatkan dari mereka-mereka ini, buah-buahan ini. Ini apa? Ini duren, nanas. Nanas ini gulanya tinggi kan? Yang menariknya Bapak sekalian, banyak enzim di sini sebenarnya yang Allah berikan kepada dia, dan salah satu yang si enzim ini yang paling tinggi di sininya. Aslinya sebenarnya nanas itu dari kulitnya sampai ke ininya itu tinggi enzim. Cuman kita kan nggak makan kulit. Tapi kulitnya itu bisa diolah sebenarnya untuk jadi bahan enzim buat pupuk. Kulitnya. Ya, tapi ini masya Allah nih kan bromelin itu salah satu yang saya ketahui nih sih. Itu tingginya juga ada di sini setahu saya. Jadi kalau lagi pencernaannya bermasalah, nah caranya gimana? Nih nanas nih, Anda ambil misalkan, kemudian ambillah garam, cocolin sedikit, makan, kunyah. Dokter saya mau blender, jangan. Kenapa jangan di blender? Kalau di blender buah-buahan, kalau di blender setahu saya gulanya akan naik. Jadi Anda makan jeruk 2,
Ya, jeruk 2 sama jeruk yang di blender itu beda gulanya. Ya, jadi jangan terlalu sering makan yang di blender. Banyak orang malah justru di blender itu apa? Buahnya sepotong, airnya banyak, gulanya 1/4 gelas. 3 bulan dia rutin mengkonsumsi jus buah, cek gula darah. Insya Allah naik. Tidak ada benar itu. Ya, kayak begitu ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau nanti bilang sama abang buah itu, bang, Thomas bikin jus nanas murni. Itu murni aja. Kalau memang pengen makan jus, jangan kasih gula lagi karena gula dia sudah cukup tinggi. Jadi buah-buahan ini bagusnya diapain? Dimakan. Ya. Termasuk nanas. Termasuk juga, ini saya mau kasih tahu sedikit. Buah kayak begini Bapak sekalian, nanas ini gini. Nanas ini sebenarnya jadi gini. Apa yang Allah ciptakan itu punya inti sel atau mungkin bahasa kita stem cellnya itu ya. Mungkin ya bahasa gitu. Nah, waktu saya dapat ya nyantri lah berguru ke seorang guru lah, dia cerita bahwa nanas ini lihat, nanas ini inti selnya itu cuma 30%-an lah kurang lebih kata dia. Cuma 3, sisanya apa? Air, mineral, serat. Ini real food kan? Real food maksudnya makanan asli. Artinya Anda bayangkan kalau ada makanan yang diolah, makanan asli saja tidak 100%. Jadi kalau ketika orang makan tiap hari itu banyak makanan olahan, apa yang terjadi? Nggak banyak lagi dia dapat inti selnya, apalagi makanan kemasan. Nanas ini saja yang tinggi enzim itu nggak ada 50%. Itu maksudnya. Jadi kenapa zaman sekarang orang itu kayak nggak ada dapat power dari makanan yang dia makan, udah nggak ada lagi nyawanya. Apalagi banyak orang kadang-kadang lebih bangga dengan makan kayak gini. Misalkan buah-buahan kayak begini. Buah itu nyawanya buah atau tumbuhan ada di biji. Di bijinya. Jadi sekarang kalau nggak ada biji nyawa di mana? Nah gitu. Ya maka ada beberapa buah yang kalau bisa Anda makan biji itu bagus sebenarnya. Contoh mangga. Mangga tuh nggak banyak juga inti sel, tapi inti selnya itu justru malah ada pada bijinya. Bijinya itu bukan yang luar itu yang gede itu bukan, tapi Anda yang tebal itu kulitnya itu dikupas lagi dalam itu loh. Itu maksudnya. Itu nyawanya di situ. Ya. Makanya benar kalau Anda misalkan makan nangka, betonnya dimakan, apa tuh bijinya kan dimakan, durian, ya. Manggis itu juga sama. Manggis itu kalau Anda makan sama bijinya. Gak usah dikunyah, gak pahit kok. Oke, lalu buah-buahan. Jadi nanti mulai sekarang, jadi kalau saya misalkan ya, ini mulai agak dinaikkan level apa ya pemahaman kita terhadap makanan. Contoh misalkan saya diberi pilihan manggis, anggur, sama mangga harum manis. Saya akan pilih apa? Kenapa manggis? Enggak. Pilihan pertama karena ini enggak mungkin disemprot ini buah. Iya kan? Manggis itu buah yang tumbuh alami aja. Ada semprot kan iseng banget dia sampai ke atas nyemprotin gitu kan. Sekarang durian pun disemprot. Semua disemprot. Ya. Jadi pilihlah buah-buahan yang tidak disemprot. Semprot sida-sida itu loh. Itu caranya. Maksud buah-buahan juga sama lah ya. Nanti cari buah-buahan lokal. Nah, itu serat, biji-bijian tadi. Kemudian yang berikutnya Bapak sekalian ini nih. Fermented. Fermented itu fermentasi. Ya, banyak pilihannya sebenarnya. Ada tempe, ada miso, ada tauco, ada kimchi. Ya. Nah, itu makanan fermentasi atau minuman fermentasi Anda masukkan list dalam menu makan Anda tiap hari. Ya. Contohnya kan, misalkan ini kan kalau kita kan nggak biasa kan makan kimchi kan. Asam dia. Tapi orang Korea itu cara makannya benar. Tapi sebenarnya dalam Islam Nabi itu sudah sampaikan sebaik-baik lauk kata Nabi adalah khalt. Khalt itu cuka. Nah, ini ilmu di sini.
Jadi kalau dokter saya belum bisa ninggalkan karbo-karbo olahan, tidak apa-apa, Anda minum cuka dulu sebelumnya. Cuka apel, cuka madu, cuka nanas. Jadi misalkan ini Anda mau makan nasi yang belum ditopping apa-apa, ya. Kemudian sebelum makan itu Anda ambil air kayak begini, campurkan cuka, ya 1 sendok teh atau gitu kan, diencerin aja supaya nggak terasa asamnya, minum. Tunggu beberapa saat, nanti barulah makan yang tinggi-tinggi gula tadi. Jadi kalau sekarang sudah mulai ngerti ilmunya, mungkin boleh nggak? Ini bukan perkaranya boleh atau tidak boleh, kita memilih gitu ya. Contoh mungkin kalau orang sudah tahu, mungkin kayak misalkan Anda disuguhi nasi goreng, ada 1 piring nasi goreng, ada bakwannya 2, ada kerupuknya, terus minumnya teh manis. Itu udah geleng-geleng kepala ibunya. Isinya apa itu semua? Karbo semua. Tapi ada yang bagus dan tinggi serat di situ, dan dia sering menjadi hiasan, yaitu daun selada dan acar. Jadi kalau Anda mau makan nasi goreng supaya banyak seratnya, nah saya kasih ajar caranya. Nasinya 2 sendok saja. Sisanya saus selada sama acar sama telurnya 2 atau 3, beneran? Bener, kita makan bener dong, enak aja kan, secukupnya aja makan karbo itu, ya. Jadi jangan banyak-banyak makan karbo, karena tubuh kita aslinya tidak kuat dengan beban gula yang berlebihan, lemes nanti di lama-lama, ya. Jadi kalau sudah tahu begini, mulai ditata tuh makannya. Ya, jadi kalau suami Anda misalkan minta kopi, misalkan dia bilang pakai gula misalkan itu kan, udah mulai di stop gulanya. Dan dampingi dia waktu minum kopi. Supaya manis gula itu pindah ke wajahnya Anda dan dia tetap merasakan kopi itu manis. Siapa tahu, ya. Serat ya, jadi fermented ini banyak sebenarnya. Ya, makanan-makanan fermentasi itu, ya. Apa saja banyak lah, tadi saya jelaskan, termasuk juga tadi cuka, probiotik, ya, tempe, ya. Saya kemarin pengen nyobain tempe dikasih kimchi, belum pernah tuh. Kalau tempe sama kurma udah sering, kalau tempe kasih kimchi kayaknya belum, maka saya nanti mau Mbak Uli yang makan tempe kasih kimchi, ya, biar dia berbahagia. Baik, lalu berikutnya Bapak sekalian. Nah, kalau ini yang menarik ya, menarik pembahasannya. Kenapa? Jadi gini. Mana ya? Ini air. Ini air kelapa kan? Apa yang Anda lihat dari air ini? Wajah saya. Oh, di belakang. Enggak, maksudnya gini. Air ini Bapak sekalian itu Masya Allah ya, secara makroskopis kita nggak bisa lihat. Ya, air biasa. Cuman di situ kan ada apa di sana nih? Ada asam aminonya, ada mineralnya, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada vitamin, enzim, macam-macam lah gitu kan. Nah, mereka semua ini dijadikan sama Allah, ya, kecil ukurannya, kita sebut nano. Jadi hampir sebagian besar, sama juga kayak madu, kan kelihatan cuma cair doang, tapi isinya apa? Nggak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Maka Allah ciptakan mereka ini semua dalam bentuk nano, kecil, ya, kecil ukurannya. Nah, oke, saya stop dulu situ. Saya mau kasih tahu sedikit tadi tentang buah itu, tentang stem cell. Jadi ini nanti tolong diingatkan lagi. Jadi ini buah-buahan kayak begini nanti Anda ambil sekitar 10 kilo. 10 kilo. Apa aja buahnya boleh, macam-macam buah, lalu Anda blender. Ya, blender. Nanti Anda tunggu sekitar 3 jam.
Nanti dia akan turun tuh airnya, di atasnya ada buih-buihnya, nah di bagian agak bawah buih itu ada cairan warna putih. Itu stem cell-nya. Ya, stem cell-nya ini kalau kita bikin 10 kilo buah itu cuma jadi 100 mili. Dikit banget. Ah itu diirit-irit buat muka, buat minum. Ya, nanti stem cell-nya itu Anda makan, diminum lah gitu kan, campur air mineral atau air kelapa, makan sama kurma. Kenapa kurma? Ini ada ilmunya lagi yang saya dapatkan waktu saya belajar. Beliau mengatakan bahwa kalau tadi nanas itu kan cuma 30%. Ya, kurma ini semuanya inti sel. Ya, makanya dia salah satu buah yang banyak diriwayatkan hadisnya kan, berkahnya Masya Allah ke kurma itu. Termasuk bijinya juga sama. Cuman karena keras, ya kalau mau diolah ya dibikin kayak kopi gitu, disangrai, nanti di blender pakai food processor, nanti dibikin seduhan bubuk kurma. Jadi kayak kopi lah, kopi biji kurma lah, bukan kopi tapi seduhan serbuk biji itu. Jadi Anda minum kopinya, bubuk kurma tadi yang dikasih air panas, makannya ini, minum stem cell. Uish, glowing binti kinclowing. Sama tambahkan nanti asupan kolagennya. Nah, kolagen itu kan sebenarnya salah satu bahan yang sangat Masya Allah luar biasa bagus untuk apa? Untuk kulit, tulang, otot. Ya. Nah, kolagen itu bisa didapatkan di mana? Banyak sekali. Yang pertama di kulit ikan, fish skin, kulit ikan itu kolagennya banyak. Itu bisa kita buang. Tulangnya ikan juga ada. Ya, cuman tulang ikan kan susah. Kalau mau digodok pun itu ya mungkin harus lama ya. Termasuk juga tulang-tulang kayak sapi, kambing itu nanti akan jadi namanya bone broth, kaldu tulang. Itu kalau lagi nanti Anda punya orang tua yang sakit tulang apa segala macam, atau Anda itu minum 1 gelas kaldu tulang itu bagus sekali buat kolagen, buat macam-macam lah, kalsium segala macam ya. Buat pencernaan juga bagus. Kasih bumbu aja sedikit. Ya khusus kaldu aja. Jangan dikasih apa-apa. Ya. Kemudian ada lagi juga bisa Anda dapatkan kolagen itu dari ceker ayam. Di ceker ayam itu udah dimasak, nanti dibikin kaldunya, itu kan disimpan nanti. Itu bisa Anda minum juga, atau nanti kalau ada kulit-kulit yang kering, ya diambil situ diolesin. Itu kolagen juga bisa. Nah, kembali ke tadi apa tadi ngomong? Tadi saya stem cell tadi itu ya. Kemudian yang tadi apa ya? Kurma ya. Kurma tadi ya. Nah, kemudian nano tadi yang saya mau jelaskan tadi itu. Jadi semua dibikin nano sama Allah. Jadi sebenarnya kaidahnya itu semakin kecil partikelnya itu kita dapatkan, dia semakin mudah diserap. Makanya kalau air kayak begini, ini kan nggak kelihatan sama sekali isinya apa. Tapi kalau di tes, di lab segala macam kan ketahuan isinya apa kan, kalau sudah dinanoin sama Allah. Ya, makanya konsep nano itu paling sederhananya apa? Ya, paling sederhananya diekstrak. Ya, diekstrak dalam air. Jadi misalkan ini kayak begini ada nih masukin ininya. Ini masukin ininya. Karena dia benda padat, maka dia butuh waktu beberapa lama untuk terekstrak. Ya, mungkin yang ahli ekstraksi dan farmasi lebih paham. Ya, dia akan keluar bahannya jadi nano. Kalau ini kan masih makro, gitu ya. Nah, yang menariknya kayak madu itu sekalian, ya madu itu kan sudah nano sebenarnya, molekul nggak kelihatan apa-apa kan. Nah, itu lebih cepat lagi kalau Anda mau minum madu. Jadi kalau mau tanya, berarti minum madu itu paling bagus minum langsung atau atau dicampurkan air. Lebih bagus dicampurin air. Lebih bagus lagi kalau seandainya Anda masukin misalkan kayak botol kayak begini, lalu Anda guncang-guncang, ya, maka dia pecah kan jadi kecil. Nah itu yang cepat lebih larut ke badan. Termasuk saya sebenarnya pengen ngasih tahu nih. Jadi apa namanya itu?
Misalkan gini nih, ini kan ada kunyit ya. Kita bikin kunyit. Nah, kunyit, kemudian ada jahe, ada apa tuh? Temulawak, ada lengkuas, nggak usah lah, serai aja. Nah, terus kita kasih air panas. Kalau pakai yang tadi saya jelaskan itu, kan dulu kaidah yang, wih, kok bisa ada suara? Kurang kopi. Jadi kan dulu kaidahnya kita pakai, rebus dalam 3 gelas air menjadi 1,5. Boleh nggak itu? Boleh. Tapi kalau saya yang terakhir saya dapatkan sebenarnya nggak usah gitu-gitu amat. Kenapa? Karena mereka ini sensitif dengan pemanasan. Ada beberapa yang memang butuh panas, itu pun nggak boleh lama-lama. Ya, contoh mungkin kenapa nggak gini aja dari tadi? Pegel tahu. Jadi kayak misalkan ya, tomat itu kan ada zat anti kankernya. Nah, likopen salah satunya itu. Nah, itu bisa bisa keluar dengan pemanasan. Yang paling baik apa? Dikukus sih boleh, tapi jangan kelamaan, rusak dia. Jadi kukus sebentar, nanti sehingga agak sedikit lembek. Nah, itu dimakan tomatnya sama bayam dan minyak zaitun untuk prostat dan untuk ginjal. Sehari 1 cukup, tapi tomat yang, kalau bisa cari tomat yang bagus ya, bagus nanti organik apa gitulah. Nah, atau kalau enggak, gampangnya apa? Dijemur, tengah hari gitu, ada matahari, ada jemur tuh tomat sebentar, nanti diambil, lalu tambahkan dengan ente. Sudah pernah saya share kok itu resep buat prostat apa-apa, tapi kalau perempuan minum itu gimana, nggak apa-apa. Nah gitu. Nah, konsep ini yang saya bilang di nanoin itu, kata guru saya, itu sebenarnya Masya Allah. Jadi ini kan udah keluar nih bahannya. Jadi kita dapat bahannya secara sempurna, terekstrak dia. Jadi kita, kalau Anda minum, makan jahe kayak begini, atanya benar. Temu mangga. Mana tadi dia? Kuk jahe lah. Jahe begini kan masuk ke badan kan, nah makan kan dicerna dulu sama badan, baru diolah menjadi nano, diubah segala macam, akhirnya jadi nutrisi, bahasa kita kan dilarikan ke darah. Jadi sudah mulai paham kenapa air ASI itu dibikin nano sama Allah kan, kecil molekulnya, nggak bisa kelihatan dengan, tapi itu cepat banget masuk. ASI itu kalau kita buka datanya itu Masya Allah, isinya tuh sel-sel imun semua itu ASI. Nah, jadi bikin kayak begini nih. Atau kalau mau cepat dipanasin pakai air kayak begini. Tapi panas itu pun nggak sampai mendidih banget apa gitu, nggak. Ya, cukupnya aja kayak begini. Kemudian, nah, yang terakhir saya coba itu memang rasanya akan berubah, lebih enak kalau diapain? Di shake. Makanya saya bawa shaker. Kayak begini. Nanti cobain di rumah. Jadi biar kita sedikit kekinian. Minum rimpangnya. Kayak gini kan. Jadi gitu, di shake, masukin sini. Nanti rasanya lebih enak. Kasih air sedikit. Enggak, air biasa aja. Kan tadi sudah dipakai air panas. Nah, kasih madu sedikit. Lalu kasih garam sedikit.
Take-lah dia. Panas. Biasanya saya begini tuh ada yang bantuin biasanya. Tapi ini kajian sudah mau selesai. Alhamdulillah. Sudah. Nah, nanti di rumah dibikin kayak begini. Jadi ini dipecahkan lagi molekulnya, madunya, di apa segala macam, rasanya lebih enak. Ya, lebih enak. Gitu. Jadi kita belajar sedikit dari, kalau bahasa Quran itu namanya muqassamah. Muqassamah itu apa? Menyerupai. Ini kan menyerupai orang kekinian. Ya kan? Tapi isinya semua yang sehat. Kayak gitu maksudnya. Itu bahasa Quran di mana kita tahu bahwa iblis ya, waktu menggoda Nabi Adam itu kan dia bermuqassamah. Menyerupain dan mengatakan aku penasehatmu, kata iblis. Maka itu saya sering sampaikan, itu tuh marketing luar biasa. Karena Nabi Adam aja bisa tergoda. Kenapa kayak begitu? Karena surga tuh kan luasnya luas langit dan bumi, pohonnya banyak, semua banyak, tapi Nabi Adam pilih pohon itu. Gara-gara marketingnya iblis. Dia bilang apa? Kalau kau tidak makan buah itu, maka kau akan dikeluarkan dari surga. Kau akan dijauhkan, berpisah sama Hawa. Kan canggih tuh marketingnya. Kenapa canggih marketingnya? Karena yang disampaikan itu bohong, tapi dikerjakan sama Nabi Adam, itu kan canggih. Nah itu ya, ilmunya begitu. Jadi kalau mau itu dari situ kita belajar banyak lah. Nah beginilah kurang lebih ya, nanti dibikin di rumah. Kalau nggak ada gimana? Pakai botolnya aja. Kalau nggak ada shaker. Ya, rasanya nanti akan asik, ya, dan dia menjadi lebih gampang diserap badan, ya gitu. Jadi banyak bos sekalian ya yang kita bisa lakukan dalam rangka meriset tadi ya, fitur-fitur tanda kutip syariatnya itu sudah saya jelaskan tadi. Ada serat, ya ada apa tuh namanya cairan, ya ada pokoknya semua lah. Intinya dikembalikan ke bentuk aslinya. Itu aja sebenarnya. Ya. Jadi supaya apa? Supaya tubuh kita itu kembali ke settingan awal. Masya Allah kan? Jadi sebenarnya kalau sudah tahu beginian itu lagi-lagi saya sampaikan gampang sekali. Insya Allah sih ya. Ilmu pengobatan itu sebenarnya aslinya mudah. Aslinya mudah. Cuman kita aja zaman sekarang persulit. Ya, persulit beneran. Ya. Sehingga kalau kita sudah belajar, ngerti ilmunya, itu insya Allah sih ya, tentunya dengan izin Allah banyak penyakit yang bisa kita selesaikan dan tangani.